Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi, Ibu Siti Ainur Siti Nabi Amaliyah SPD. Kemudian calon guru penggerak yang akan memaparkan budaya positif di sekolah kita. Calon guru penggerak angkatan ke-9, beliau bernama Kurniatus Siadah SPD, yang akan memaparkan beberapa hal budaya positif yang menjadi salah satu aksi nyata untuk membentuk keyakinan sekolah. Bagaimana sekolah kita ini memiliki keyakinan tertentu sehingga semakin hari ke depan kita akan semakin baik tanpa melegalkan hukuman-hukuman fisik, tapi akan berupa sesuatu yang berguna bagi masa depan mereka. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini yang diharapkan adalah penghargaan bagi siswa, yang juga sanksi akan diberikan itu sifatnya mendidik, bukan untuk menghukum. Demikian nanti acara kita sudah saya kemas dalam bentuk pembukaan, kemudian pemaparan keyakinan sekolah dari Ibu Kurniatus Siadah, kemudian ada diskusi jawab dari peserta yang akan kita ramu, akan kita bagi beberapa sesi. Insya Allah akan membutuhkan waktu selama 30 menit ke depan. Jadi kita mulai saja acara ini. Yang pertama pembukaan akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Naimi Amaliyah SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMAN 1 Pademangan, dan yang saya hormati juga salah satu calon guru penggerak angkatan ke-9 Ibu Kurniatus Siadah, yang sebentar lagi akan melaksanakan penimbasan aksi nyata mengenai budaya positif yang nantinya harus dilaksanakan di sekolah tempatnya Bu Kurniatus Siadah untuk bisa melaksanakan aksi nyatanya untuk kegiatan CGP angkatan ke-9. Bapak Ibu ketahui juga bahwa budaya positif ini penting sekali dalam keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Jadi banyak sekali budaya positif yang harus dilaksanakan, dan ini juga harus bisa dikenalkan kepada siswa, sehingga bukan hanya siswa tapi juga nanti kepada semua komponen yang ada di sekolah. Karena kalau mereka itu sudah kenal, paham mengenai disiplin positif ini, maka kita yakin bahwa kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar yang ada di SMA N1 Pademangan ini akan berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Nah, dengan membaca baik dan lancar seperti itu. Dengan membaca basmalah bersama-sama, kita buka kegiatan pengibasan dari
dari CCP buku Liatus Yada angkatan ke-9. Kita buka. Mari bersama-sama Bapak Ibu untuk baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap juga nanti hasil pembahasan ini juga bisa ditugaskan kembali juga untuk semua siswa-siswa kita yang ada di SMA yang 1 Pantau. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sebetulnya budaya positif itu? Kemudian bagaimana bentuk kesepakatan sekolah dilanjutkan dengan keyakinan sekolah sehingga akan terbentuk sebuah aturan yang baik sehingga di sekolah kita itu tidak ada lagi sesuatu yang menyakitkan hati tapi menyenangkan. Karena yang menyenangkan adalah sesuatu yang positif. Kalau semuanya jadi positif, kegiatan belajar mengajar di sekolah kita juga akan berlangsung dengan kondusif. Demikian, silakan Ibu Pemilihatus Syarat untuk memaparkan apa yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Penjamin Mutu, Bapak Danan, Bapak Edi. Yang terhormat, yang saya hormati asisten kurikulum. Yang saya hormati guru-guru Bapak Ibu guru senior. Yang saya hormati Bapak Ibu guru perwakilan Ibu Bapak Ibu guru muda-muda yang bersemangat dan hebat. Kita akan belajar bersama tentang keyakinan sekolah menuju budaya positif sekolah kita. Oh ya, terima kasih untuk kedatangannya di sela-sela kesibukan kita karena masih banyak kegiatan acara hari ini yang lain sehingga beberapa guru tidak bisa hadir. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu seperti ini. Ini saya SMA Negeri 1 Bandung yang selalu saya bawa kemana-mana. Bapak Ibu, tentang budaya positif, saya awali dengan pertanyaan pemantik. Ini selalu bersinggungan dengan kita dalam saat kita menjalankan tugas kita sehari-hari. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar nggak ini Bapak Ibu? Benar ya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar ya Bapak Ibu ya? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Benar ya Bapak Ibu ya? Nanti ini menjadi benar atau menjadi salah setelah kita belajar bersama. Kita akan jawab bersama lagi ya. Mari, ini pertanyaan pemantik saja. Bapak Ibu, konsep utama budaya positif itu saya bagi menjadi 6 hal pokok. Sebenarnya ada banyak, saya bagi jadi 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Berikut sedikit gambarannya. Disiplin positif itu yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin itu membuat anak bisa melakukan kontrol diri dan membentuk anak percaya diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas terdiri dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kemudian teori motivasi terdiri dari hukuman, penghargaan, konsekuensi. Mana yang nanti mau kita pakai ya. Posisi kontrol guru yaitu pemberi hukuman. Posisi kontrol kita saat menghadapi murid itu pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti apa sih masing-masing ini mau kita urai di belakang. Kemudian
kebutuhan dasar setiap manusia itu yaitu kebutuhan hidup, rasa kasih sayang, rasa ingin diterima, penguasaan, ada rasa ingin menguasai, kebebasan, ada rasa ingin bebas, kesenangan, semua orang ingin senang. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah atau cara siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan 3 cara, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan itu adalah keyakinan kelas yang tadi kita ini. Bapak Ibu, ini sekedar ada permainan. Mungkin 2 orang saya minta untuk ini. Mungkin Bu Iis ya. Bu Iis menjadi si A. Dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya di dalam genggamannya. Dia ingin melindungi sesuatu yang sangat berharga itu tetap dalam genggamannya. Siapapun yang ingin membukanya sama Bu Iis nggak boleh. Bu Iis jadi A ya, paham ya? Kemudian sekarang Bu Indro jadi si B. Si B mencoba dengan sekuat tenaga ingin tahu apa yang ada di genggaman Bu Iis. Si B bisa membujuk. Kemudian kalau membujuk udah mempan, itu si B bisa mengancam atau menghardik, merayu atau menyuap, atau apapun caranya agar si A mau membuka tangannya, agar Bu Iis mau membuka tangannya. Mari Bu Iis silakan lakukan. Si A menyimpan sesuatu. menyimpan uang gitu. Iya, ada Pak ya, subjeknya Rumit ya? sesuatu luas. Uang. Jangan ini uang. Mari, Koin. rumit ya? Kan gitu. Mari, Bu Indro, Udah ada. kasih mic-nya, kasih mic. Gantian ya. Jangan dong. Dia punya suami. Enggak boleh. Ayolah Bu, kita berikan istri. Hah? Kalau misalkan saya boleh, saya harus silakan. Kalau saya itu tadi sabun tidak ada penawaran, harus ada ini. Diskusi, dipengin saya ditukar. Apa yang ditukar? Dengan uang kemudian. Tidak apa-apa. Bayu, Kan harga mahal dong. Cukup ya. Bapak Ibu, ya, jadi yang megang kontrol adalah siapa tadi? Bu Iis megang kontrol. Rahasia itu mau terbuka atau tidak, Bu Iis yang pegang kontrol. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita nggak bisa mempengaruhi orang lain, mau menghargai, mau merayu, mau dan sebagainya. Itu kita nggak bisa. Intinya seperti itu ya. Jadi Ibu, Bapak Ibu, disiplin positif itu mengajarkan kita seperti ini. Jadi selama ini ada miskonsepsi tentang kontrol. Kita mengira kita bisa mengontrol siswa. Padahal yang bisa mengontrol siswa adalah siswa itu sendiri. Walaupun kita guru lebih berpengalaman, lebih tua, lebih punya power dan sebagainya, yang bisa mengontrol siswa tetap siswa sendiri. Jadi adalah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita bilang pada siswa kita,
Kemudian adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa anak kita ataupun apalagi murid kita. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Saya lanjutkan. Perubahan, kita perlu merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi seperti ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memberikan pelajaran pada siswa agar siswa mengikuti apa yang kita mau. Cara kita, pelajaran yang kita kuasai, siswa kita ingin seperti itu kan. Di dalam yang sebenarnya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Batasnya sampai di sini. Tidak bisa sampai mengubah orang lain. Kemudian, kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang keburukan. Misalnya, anak itu buruk dengan lakunya. Kita cap buruk dia. Itu sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk kalau itu sudah terjadi, jadikan itu sebagai aset. Contohnya misalnya, Pak Sinul kadang membuat laporan, maka jadikan itu sebagai aset. Misalnya ya, dia memang ahlinya begitu, ya sudah, terus kadang dikerjakan. Misalnya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Katanya paradigma lama, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang bisa mengontrol diri kita bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu paradigma lama. Yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, siapapun saja. Suami kita juga. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk siswa, membujuk anak, kita gagal, maka kita akan memaksa. Yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adakan konsensus dan adakan kolaborasi. Kemudian paradigma lama juga model berpikirnya menang kalah. Satunya menang, satunya kalah. Kalau model berpikir yang benar itu menang sama menang, karena anak nanti karakternya ketika anak bersalah kita bina dia sehingga dia mau bangkit dari kesalahannya, mau berbenah, maka kita berarti model berpikirnya menang-menang. Guru yang menkucing itu menang, anak itu menang karena dia bisa bangkit dengan karakter yang baru. Seperti itu yang diharapkan. Jadi makna disiplin, Bapak Ibu, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai atau nilai-nilai kebajikan universal. Namun dalam budaya kita, kata disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut kita, disiplin itu sudah berubah. Padahal disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang bersifat patuh atau tidak patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah disiplin, pas ada sesuatu yang nyaman dan tidak nyaman, sanksi. Kalau disangsi tidak nyaman, kalau tidak disangsi dan nyaman. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang ada nyaman dan tidak nyaman, bukan sesuatu yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Jadi kalau kita mengartikan disiplin itu seperti kata asalnya belajar, maka akan mencapai suatu penghargaan atau kemuliaan. Kalau selama ini karena kita salah mengartikannya, disiplin itu berubah menjadi sesuatu kepatuhan, maka yang timbul adalah ketidaknyamanan dan kenyamanan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas.
Beda menuju ke keyakinan kelas, ada peraturan dan ada keyakinan. Ada keyakinan kelas. Peraturan itu tumbuh dari atas ke bawah. Kita yang membuat, guru yang membuat, murid yang harus melaksanakan. Artinya peraturan itu dibuat dari atas, bawah yang melaksanakan. Padahal kita tidak bisa mengontrol siapapun. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kalau keyakinan kelas itu adalah siswa yang membuat. Tinggal nanti kita menagih komitmen mereka. Itu. Bedanya di mana? Misalnya dalam kelas tertulis di dalam peraturan tertulis selalu kembalikan buku pada tempatnya. Maka jika selamat datang Pak Ilham. Pak Ilham sebagai anggota penjamin mutu. Maka dalam keyakinan kelas itu tanggung jawab bersifat umum karena itu adalah nilai kebajikan universal. Kalau dalam peraturan ada kata dilarang mengganggu orang lain, maka di keyakinan kelas menghormati orang lain. Kalimatnya selalu positif. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai, maka di keyakinan kelas komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, maka di keyakinan kelas itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, maka di keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar dan sebagainya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti ini berhubungan dengan wali kelas ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh nilai kebajikan universal. Jadi peduli, keterus-terangan, rajin, integritas, rasa hormat dan seterusnya. Jadi berangkat dari peraturan itu, peraturan yang selama ini sudah kita pakai, sudah kita punya, itu akan menjadi keyakinan kelas. Lebih luas lingkupnya menjadi lingkungan positif sekolah, budaya positif di sekolah. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, masing-masing kelas sudah positif, maka akan timbul lingkungan positif, budaya positif di sekolah. Kemudian tercipta budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu kalau sudah semakin lama dan meluas, maka timbul peradaban baik. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Bapak Ibu, selama ini hukuman ya dilaksanakan oleh objeknya, dalam hal ini kita siswa. Kalau kita membuat peraturan, maka siswa melaksanakan hukuman itu dengan pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Misalnya sama kita disuruh push up atau sama kita suruh berjemur dan sebagainya. Mereka melakukan itu hanya karena pertanyaan apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Itu berarti kan motivasinya motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan tumbuh dari jiwanya sendiri, bukan kesadaran mereka. Kemudian yang kedua tentang penghargaan untuk mengharapkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Anak melakukannya hanya karena untuk menjawab pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti itu. Jadi bukan motivasi dari dirinya, tapi juga eksternal. Misalnya Pak Budi kasih hadiah gitu ya sama Alif karena suka melukis, lukisannya bagus seperti kemarin kan sukses, misalnya kasih hadiah. Nah itu berarti Alif melakukannya hanya karena pertanyaan ini apa yang saya akan dapatkan dari Pak Budi apabila saya melakukannya, bukan internal dari dirinya Alif. Kemudian yang ketiga motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika anak sadar, dia akan menghargai dirinya sendiri. Dia akan berkata seperti ini, saya akan menjadi orang seperti seseorang atau seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia bayangkan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan apabila saya melakukannya. Ini internal. Ini yang akan menjadi tujuan dari budaya positif. Kalau setiap anak sudah seperti ini, maka itu akan menjadi bibit-bibit untuk membangun budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif pertama diciptakan di kelas
Jadi teori motivasi masih berlanjut ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi seseorang tidak bisa memerintah seseorang, karena seseorang tidak bisa mengontrol seseorang itu juga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah dirinya sendiri. Ini kalau sudah internal seperti itu, diharapkan siswa kita lebih dewasa, lebih berkarakter. Jadi yang kita bangun selama ini sampai kita dikasih waktu sepertiga dari jam ngajar kita itu hanya agar memperbaiki karakter yang anjlok selama COVID. Karena selama itu kita tidak bertemu dengan mereka. Itu betapa pentingnya kita bertemu mereka. Jadi selama ini selama daring itu mereka tidak bertemu kita, mereka tidak mendapatkan karakter yang seharusnya didapat dari Bapak Ibu semua. Selama 3 tahun ya. 3 tahun itu bikin mereka jadi anjlok. Itu memperlihatkan bahwa kita itu sangat penting keberadaannya di tengah-tengah mereka. Keteladanan kita itu sangat penting. Saya lanjutkan, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak disakiti biar jerah gitu, biar efek jerah. Biar ada efek jerah. Kalau konsekuensi maka sesuatu harus terjadi. Sesuatu kebaikan. Membuat anak sakit fisik atau sakit hati dalam jangka waktu lama. Anak yang dihukum, Bapak Ibu, dia akan membekas. Dia akan marah pada kita, dongkol pada kita sampai lama. Bisa ya? Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, maka dia dalam waktu pendek, maka dia akan berubah, akan koreksi diri. Kemudian anak, kalau dalam hukuman, anak membenci kedisiplinan. Anak bisa berbalik 180 derajat, membenci kedisiplinan. Kalau pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu membuat konsep diri menjadi buruk. Kalau konsekuensi itu konsep dirinya baik. Kalau hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, maka kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau pada hukuman anak marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai dan seterusnya. Kalau pada konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu saja. Salah juga Bapak Ibu ya. Nah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pemantik tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Untuk anak yang terlambat ya, itu hukuman. Iya, itu nggak boleh. Karena itu termasuk hukuman, tidak mendidik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman 2 kali. Padahal hanya lapangan basket ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicolek-colek, itu konsekuensi. Mana komitmenmu? Tinggal balik gini. Nah, itu konsekuensi, boleh. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Maaf, ini kesalahan yang Bapak Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Jadi harus pakai cara lain. Nggak boleh pas anak dibuat tidak bersepatu di sekolah setiap hari. Kemudian kalau Bapak Ibu jeli ya, ini kalimat ini sama dengan kalimat ini, sama persis. Cuma ini untuk pelajaran PJOK. Maka untuk pelajaran PJOK, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali selama 10 menit, itu konsekuensi. Karena memang olahraga pelajaran itu untuk warming up kan, itu mendidik. Untuk guru bahasa Indonesia nggak boleh. Yang boleh hanya PJOK.
Selanjutnya yang ke berapa ini? Yang kelima ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah menciptakan kondisi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi adalah kita menciptakan anak yang bersalah itu menjadi karakternya menjadi lebih kuat, karena kesalahan anak itu kita anggap sebagai aset. Jadi inilah saat kita untuk memperbaiki. Kalau anak-anak sudah baik semua, maka tidak ada tugas sudah kita, kan gini. Jadi kesalahan anak itu adalah aset agar kita bisa memperbaiki sehingga dia mempunyai karakter yang lebih kuat setelah penanganan. Lanjutnya, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi siswa yang mencari solusi sendiri, kita cuma menemani. Disebut proses kolaborasi di sini karena kita harus kerjasama dengan anak itu. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak dihargai walaupun dia salah, nanti dia akan belajar untuk menghargai orang lain. Seperti itu harapannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya ada ciri-cirinya, misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya ketika anak bersalah, kita menemuinya, tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Itu langkah pertama. Atau saya juga pernah melakukan seperti itu nak. Jadi kita bangkitkan dia. Atau tenang, kita pasti bisa menyelesaikan semua ini. Jadi tenang gitu ya. Nah, kamu berhak rasa begitu. Jadi bu, saya dihardik atau dikucilkan atau diapain, kamu berhak merasa begitu. Kita teguhkan karakternya dengan cara seperti itu. Ini kalimat-kalimatnya, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita alam begitu loh Bu, masih ya, kita alam dulu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia ngamuk di kelas, saya kagum sama kamu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, tapi tidak kamu lakukan kan? Nah, kita alam seperti itu Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan seperti ini? Nah, kita bisa tanya seperti itu. Atau kita bangkitkan semangatnya dengan cara kita bilang, kamu patut berbangga pada dirimu sendiri. Kamu sudah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Bisa seperti itu. Kemudian langkah ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Nah, kamu besok kepingin seperti apa sih? Nah, bisa nanya seperti itu kita. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kelas yang ideal itu anaknya ngamuk? Anda nanti kan gitu, dia kan nanti siswa akan berpikir Bapak Ibu ya. Besok kamu ingin jadi orang seperti apa? Bisa dengan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi seperti itu dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu nanti saya tayangkan dalam bentuk video ya. Ini videonya, karena saya download dalam bentuk ini maka tidak tayang. Sebentar, saya cari. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2.
posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum, guru posisi penghukum kepada murid. Ini siswanya terlambat Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid Ini dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita menjadi penghukum, adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. posisi pembuat bersalah. Pemainnya masih yang tadi Bapak Ibu. Ceritanya siswanya tetap terlambat lagi. Ekspresi ya. Naren! Masih sama. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Bisa kurus. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung Akhirnya Bapak Ibu, kelemahannya masing-masing. Kelemahannya posisi pembuat rasa bersalah. orang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman yang ketiga. Pemainnya masih sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya saya. Sebagai teman ini Iya, ya. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat sebagai pemantau masih sama, Naren masih terlambat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kelima, posisi manajer. Ini yang posisi yang harusnya kita Bapak Ibu, yang direkomkan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Ini kebajikannya Bapak Ibu, menghargai diri sendiri. Prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ini yang kedua. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kira-kira kita sudah di posisi mana tadi? Jadi yang disarankan itu Bapak Ibu, yang disarankan itu yang di posisi 5. Kita pahami kalau kita belum di posisi 5, minimal di posisi 3 dan 4. Jangan di posisi 1 dan 2. Saya masih punya ada satu lagi nih. Saya melakukan ini coba pada mahasiswa Bapak Ibu untuk aksi saya. Nah ini kasusnya. Jadi sejak menjadi seorang model, Aini sering menghadiri kegiatan fashion show yang kebanyakan malam hari. Aini menjadi sering datang terlambat ke sekolah. Aini, ini lihat kita tanda lagi. Mata kaki. Ini setiap hari bukan tahu ini biasanya rajin datang apa? Tahun ini Itu kita cuma menjadi fasilitator, kita cuma mengarahkan, kita cuma memancing. Jadi menurut kamu benar nggak kamu kumpul-kumpul sampai jam 12 sampai jam 1 sehingga kamu tuh terlambat ke sekolah gitu? Nggak benar Bu. Padahal kamu tadi bilang sampai jam 10 acara fashion show-nya, tapi kamu masih kumpul-kumpul sampai jam 1. Nah, iya Bu, karena saya senang di sana, dia gitu. Ya kamu bagus kayak gitu, mengasah bakat kamu lewat fashion show karena itu bakatmu memang. Tapi kamu harus tambahkan dengan sikap positif yang lain. Jadi kayak gitu, jadi sikap kamu itu salah, bukan kayak gitu, nggak boleh. Jadi kamu bagus mengasah bakatmu di situ. Jadi kesalahan anak itu dibuat menjadi aset, dibuat menjadi aset untuk kita memperbaiki, kita masuk ke diri mereka untuk mereka bangkit menjadi karakter yang positif. Kamu bagus di situ, nah kamu mengasah bakat kamu di situ di bisnis itu bagus. Cuma menurut kamu cuma harus ditambah dengan sikap positif yang lain. Kira-kira benar nggak menurut kamu kumpul-kumpul sampai jam 1
1 sampai kamu terlambat sekolah, padahal kamu wajib dari sekolah itu, kan digituin ya. Terus dia bilang, iya Bu salah. Jadi menurut kamu datang ke sekolah tepat waktu itu penting nggak? Iya Bu penting. Jadi menurutmu bagaimana kita menyelesaikan masalahmu ini? Kamu selalu terlambat ketika nanti kalau ada fashion show lagi, nanti kamu terlambat lagi. Kayak gitu. Nah Bu, saya akan mengubah waktu pulang saya. Waktu kumpul-kumpul sama teman itu akan saya ubah menjadi di waktu yang lain atau secara daring. Gitu katanya ibunya tadi. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Jadi menurut kamu sudah benar gak nak ini nak? Apa keyakinan kamu tentang keyakinan kelas kamu tentang ini? Kamu melanggar apa kan gitu kan? Kalau dulu itu berupa peraturan, kamu melanggar yang mana ini? Kan gini. Kalau sekarang kita bagaimana menurutmu keyakinan kelas yang baik? Keadaan kelas yang baik menurutmu bagaimana? Apa siswanya terlambat? Dan dia nanti akan jawab, enggak Bu, saya akan datang tepat waktu. Kayak gitu. Nah, jadi keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tidak disiplin waktu. Dia kan akan jawab gitu. Jadi gimana solusinya kalau begitu? Saya akan pulang tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Nanti dia akan begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada dua anak sama Rika sama Rika. Tapi ya ini Rika. Masalahnya ini beda ini. Masalahnya Rika apa? Rika itu dia jagoan silat tingkat nasional. Cuma dia lalai pada tugas. Oh iya. Ya. Ini testimoni. Ya. Jadi dia jadi
minimal empatis gitu ya. Jadi empatinya harus lebih dari yang lain. Kemudian kecerdasan emosional ya, di sini kecerdasan emosional bukan tidak kecerdasan saja ya, tapi kecerdasan emosional. Artinya di situ OSIS jangan tidak cepat marah dibandingkan yang lain. Anggota badan yang lain yang itu ya. Terus kemudian etika. Etika itu ketua OSIS dan pengurus OSIS yang lain hendaknya etikanya lebih daripada yang lain. Sebagai seorang calon pemimpin, kompetensi apa yang Anda sudah punya sehingga Anda berani mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS?